Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang fisika. Semoga kalian semuanya bisa lengkap mengikuti dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mulai belajar pada pagi hari ini adalah tentang arus listrik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama bisa menjelaskan pengertian arus listrik dan arah arus listrik. Yang nomor dua bisa menjelaskan pengertian kuat arus listrik dan alat ukurnya. Yang nomor tiga menghitung kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Marilah kita awali dengan memperhatikan skema ini ya. Ini ada rangkaian listrik. Ini sumber listriknya baterai. Ini kutub positif atau kutub potensial tinggi, kutub negatif potensial rendah. Ini masih rangkaian terbuka karena ini belum dihubungkan. Ini saklar. Ini lampu. Nah, kemudian kalau kita tutup ini, ya, saklarnya di on kan, nah, maka menjadi tertutup dan lampu menyala. Ini adalah rangkaian tertutup. Di dalam penghantar ini ada arus listrik. Nah, sekarang kalau ini rangkaian ya secara nyata, ini rangkaian secara skema. Nah, ini saklarnya kita tutup, maka ini akan terjadi aliran positif dan aliran negatif. Nah, arus listrik itu adalah aliran muatan positif. Nah, ini dari kutub positif mengalir, ini nanti dinamakan arus listrik. Ya. Kalau yang negatif, arus elektron. Arus elektron itu aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, berlawanan arus listrik. Kalau arus listrik arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau juga arah arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau arah aliran elektron dari negatif ke positif, itu pengertian arus listrik dan arahnya. Sekarang menghitung kuat arus listrik. Apa kuat arus listrik itu? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik pada suatu penghantar. Dari kata-kata ini maka bisa dirumuskan bahwa kuat arus listrik simbolnya I sama dengan Q dibagi T. Atau kalau mencari Q itu ada I kali T. Kalau mencari T berarti Q dibagi I. Tidak saya tulis, nanti kamu tulis sendiri. Keterangannya, I itu kuat arus, ya, kuat arus listrik, satuannya ampere. Ampere ditulis A, disimbolkan dengan A. Q itu muatan listrik, satuannya kolom, disingkat C. T satuannya, T itu skon, nah, waktu satuannya skon. Di samping bisa dihitung dengan rumus ini, kuat arus listrik bisa diukur dengan alat yang namanya ampermeter yang dipasang secara seri dalam rangkaian. Secara seri itu seperti ini rangkaiannya. Ini tadi simbol dari baterai, sumber listriknya positif, mengalir ke sini. Nah, di sini letak ampermeternya di sini. Atau juga boleh di sini, juga boleh di sini. Pokoknya lurus ya, tidak bercabang. Itu rangkaian secara seri. Berbeda dengan pada tegangan ya. Kalau tegangan diukur dengan voltmeter, dirangkai secara paralel. Itu kalau tegangan. Kita bahas contoh soal dari rumus tadi. Contoh 1, dalam suatu penghantar dialiri muatan listrik 180 kolom dalam waktu 2 menit. Hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Pertama, kita tulis yang diketahui, yaitu apa? Nah, muatan listriknya 180 kolom.
waktunya 2 menit dijadikan skon. 2 kali 60 sama dengan 180 skon. Yang ditanya kuat arus listrik. Berikutnya kita tulis rumusnya bahwa I sama dengan Q dibagi T. I sama dengan Q-nya tadi 180, T-nya 120. Dibagi hasilnya 1,5 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir pada pengantar tersebut adalah 1,5 ampere. Contoh 2. Sebuah kawat pengantar dilalui arus listrik sebesar 150 mA. Berapa muatan listrik yang dapat dipindahkan selama 10 menit? Diketahui kuat arusnya 150 mA. Tadi kuat arus satuannya ampere, maka miliampere jadikan ampere. Mili itu per 1000. Maka dibagi 1000 sama dengan 0,150. Atau komanya bergeser dari akhir ini 3 angka. 1, 2, 3. Nah ini 150 mA sama dengan 0,150 ampere. Dan juga diketahui waktu 10 menit. Satuannya waktu itu skon, maka kalau dikalikan 50 sama dengan 600 skon. Ditanyakan I. I sama dengan I kali T dihitung 0,150 kali 600. Hasilnya 90 kolom. Terus disimpulkan, jadi muatan yang dapat dipindahkan sama dengan 90 kolom. Latihan soal ini kamu kerjakan di buku tulis, kemudian setelah selesai dikirim ke WA Pak Guru. Semoga kalian bisa paham, bermanfaat ilmunya. Ini perhatiannya, ini belajar di rumah. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.